selamat malam. Kami dari Kompak 2 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan PT Bank Indonesia Group. Bisa dimulai dari Mbak Areska untuk menjelaskan awal. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi atau laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Tujuan analisis rasio. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan perusahaan. Dengan rasio keuangan dapat mengungkapkan kondisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu, serta dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang keuangan. Manfaat analisis rasio. 1. Rasio keuangan merupakan angka-angka dan intisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan, dan merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan, laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang kedua, memberikan gambaran kepada investor dan kreditor tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Ketiga, dapat menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. 4. Memungkinkan manajer keuangan untuk meramalkan reaksi para calon investor dan kreditor pada saat mencari tambahan dana. Yang terakhir, menstandarkan ukuran penilaian perusahaan sehingga memudahkan dalam mengetahui posisi perusahaan tengah industri lain. Bentuk analisis rasio menurut sumber data analisis. 1. Rasio neraca atau balance sheet ratio. 2. Rasio laba rugi atau income statement ratio. 3. Rasio campuran atau income statement ratio. Rasio neraca atau balance sheet ratio. Balance sheet ratios atau rasio neraca keuangan adalah rasio keuangan yang dapat kita hitung dari komponen neraca keuangan. Berikut ini adalah rincian rasio yang dapat kita hasilkan hanya dengan melihat neraca keuangan perusahaan. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio sama dengan aset lancar per liabilitas lancar. Yang kedua, quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan per liabilitas lancar. Yang ketiga, rasio kas sama dengan kas dan setara kas ditambah marketable securities per liabilitas lancar. Keempat, debt to equity ratio sama dengan total utang berbunga per total ekuitas pemegang saham. Yang terakhir, debt to asset ratio sama dengan total utang berbunga per total aset. Berikut disajikan laporan posisi keuangan konsolidasian interim milik PT Mark Dynamic Indonesia Tbk dan entitas anak. Laporan interim merupakan laporan yang dilaporkan selama kurun waktu kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk memonitoring arus keuangan perusahaan. PT Mark menyajikan laporan keuangan konsolidasian interim setiap 6 bulan sekali. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2020 sampai 30 Juni 2021. Berdasarkan data yang telah disajikan, aset lancar yaitu terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Kas di sini bertambah dari 39 miliar sekian menjadi 40 miliar sekian. Untuk piutang usaha juga bertambah dari 114 miliar sekian menjadi 196 miliar sekian. Rata-rata aset lancar PT Mark Dynamic Indonesia bertambah dalam kurun waktu 6 bulan. Ini menandakan bahwa kinerja perusahaan sangat baik di sini. Karena dalam waktu 6 bulan, aset PT Mark mampu bertambah berawal dari 358.698.938 rupiah menjadi 503 miliar sekian.
Untuk aset tidak lancar, ada aset tetap, aset hak guna, dan aset pajak tanggungan. Aset tidak lancar juga cenderung meningkat. Aset tetap neto yang awalnya hanya 358 miliar menjadi 462 miliar. Secara total jumlah aset yaitu pada 30 Desember 2020 sebesar 719 miliar menjadi 971 miliar. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan internal interim perusahaan MAK bertambah. Ini menandakan bahwa kinerja perusahaan sangat baik sehingga aset lancar dan aset tidak lancar perusahaan tersebut dalam waktu 6 bulan mampu bertambah sekitar 200 miliar. Rasio laba rugi atau income statement ratio atau rasio laporan laba rugi yang menganalisis kerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Rasio ini biasanya mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal dan asetnya untuk menghasilkan penjualan laba. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim PT MAK Dinamik Indonesia Tbk dan entitas anak untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan angka perbandingan untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2020 disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Penjualan dengan catatan 2K,14 pada 30 Juni 2021 senilai 472 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 192 miliar. Beban pokok penjualan dengan catatan 2K,15 pada 30 Juni 2021 senilai 232 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 113 miliar. Lalu laba kotor pada 30 Juni 2021 senilai 239 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 79 miliar. Biaya operasional pendapatan lain-lain dengan catatan 2K,17 pada 30 Juni 2021 senilai 1 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 4 miliar. Beban penjualan dengan catatan 2K,16A pada 30 Juni 2021 senilai 8 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 2 miliar. Beban umum dan administrasi dengan catatan 2K,16B pada 30 Juni 2021 senilai 24 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 13 miliar. Beban lain-lain dengan catatan 2K,17 pada 30 Juni 2021 senilai 7 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 3 miliar. Lalu laba sebelum pajak penghasilan pada 30 Juni 2021 senilai 200 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 63 miliar. Manfaat beban pajak penghasilan kini dengan catatan 2L,11C pada 30 Juni 2021 senilai 44 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 12 miliar. Aset pajak tangguhan pada 30 Juni 2021 senilai 25 juta dan pada 30 Juni 2020 tidak ada. Beban pajak penghasilan neto pada 30 Juni 2021 senilai 44 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 12 miliar. Laba bersih setelah pajak penghasilan pada 30 Juni 2021 senilai 155 miliar dan pada 30 Juni 2020 senilai 51 miliar. Penghasilan atau rugi komprehensif lain, pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja dengan catatan 3. Dampak pajak pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, jumlah penghasilan komprehensif lain setelah pajak.
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi yaitu selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 13 juta dan pada 30 Juni 2020 53 juta. Jumlah penghasilan komprehensif lain setelah pajak pada 30 Juni 2021 13 juta dan pada 30 Juni 2020 53 juta. Jumlah laba dan penghasilan komprehensif periode berjalan pada 30 Juni 2021 155 miliar dan pada 30 Juni 2020 51 miliar. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada 30 Juni 2021 155 miliar dan pada 30 Juni 2020 51 miliar. Kepentingan non pengendali pada 30 Juni 2021 25 juta dan pada 30 Juni 2020 111.000. Laba dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada 30 Juni 2021 155 miliar dan pada 30 Juni 2020 51 miliar. Kepentingan non pengendali pada 30 Juni 2021 25 juta dan pada 30 Juni 2020 111.000. Laba per saham dasar dengan catatan 2P,18 pada 30 Juni 2021 40,84 dan pada 30 Juni 2020 13,61. Rasio campuran atau interstatement ratio. Rasio antar laporan juga disebut rasio gabungan atau campuran adalah resiko yang membangun hubungan antara variabel yang diambil dari kedua laporan, yaitu neraca dan akun akhir. Misalnya rasio perputaran debitur, rasio perputaran aset, pengembalian modal, dan lain-lain. Laporan laba rugi 30 Juni 2021. Utang usaha 40 miliar sekian-sekian, utang lain-lain 8 miliar sekian-sekian, pendapatan diterima di muka 108 miliar sekian-sekian, utang pajak 41 miliar sekian-sekian, biaya harus masih dibayar 14 miliar 900 sekian-sekian, utang pembiayaan konsumen 2 miliar sekian-sekian, utang bank 142 miliar sekian-sekian, jumlah liabilitas jangka pendek 358 miliar sekian-sekian, utang bank 91 miliar 580 juta sekian-sekian, liabilitas imbalan kerja 13 miliar 50 juta sekian-sekian, jumlah liabilitas jangka panjang 104 miliar sekian-sekian, jumlah liabilitas 463 miliar sekian-sekian. Laba rugi 31 Desember 2020. Utang usaha 26 miliar sekian-sekian, utang lain-lain 3 miliar 871 juta sekian-sekian, pendapatan diterima di muka 79 miliar sekian-sekian, utang pajak 21 miliar 715 juta sekian-sekian, biaya masih harus dibayar 5 miliar sekian-sekian, utang pembiayaan konsumen 541 juta sekian-sekian, utang bank 106 miliar sekian-sekian, jumlah liabilitas jangka pendek 243 miliar sekian-sekian, utang bank 55 miliar 290 juta sekian-sekian, liabilitas imbalan kerja 10 miliar 970 sekian-sekian, jumlah liabilitas jangka panjang 66 miliar sekian-sekian, jumlah liabilitas 310 miliar sekian-sekian.
rasio yang digunakan menilai kinerja keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan PT Mark Dynamic Indonesia Tbk dan entitas anak. Setiap perusahaan selalu memiliki masalah keuangan pada manajemennya, dan itu harus dia analisis dengan berbagai rasio, termasuk 3 rasio berikut antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Karena dengan 3 rasio ini dapat diketahui tingkat solvabilitas perusahaan serta tingkat pengembalian modalnya atau laba. Penjabaran masing-masing rasio PT Mark Dynamic Indonesia Tbk. 1. Rasio likuiditas. A. Current ratio atau rasio lancar CR sama dengan aset lancar per hutang lancar sama dengan 503,9 triliun per 358,7 triliun sama dengan 140%. B. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dikurangi biaya di muka per hutang lancar sama dengan 503,9 triliun dikurangi 200,9 triliun dikurangi 3,4 triliun per 358,7 triliun sama dengan 83%. C. Cash ratio sama dengan cash plus ekuivalen cash per hutang lancar sama dengan 40,1 triliun ditambah 40,1 triliun per 358,7 triliun sama dengan 80,2 triliun per 358,7 triliun sama dengan 22%. Rasio solvabilitas atau leverage ratio atau solvency ratio membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio total hutang terhadap total aktiva atau debit rasio, hutang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang dibagi total aktiva sama dengan 358,7 triliun ditambah 104,5 triliun dibagi 971 triliun sama dengan 503,9 triliun dibagi 971 triliun sama dengan 52%. Rasio total hutang terhadap modal sendiri atau debit ekuitas rasio, hutang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang sama dengan modal sendiri dibagi ekuitas dibagi equity sama dengan 358,7 triliun ditambah 104,5 triliun dibagi 504,9 triliun sama dengan 503,9 triliun dibagi 504,9 triliun sama dengan 0,99 triliun dibagi 504,9 triliun sama dengan 0,19%. C. Rasio laba terhadap biaya bunga sama dengan time interest earned atau interest coverage ratio atau ICR. TIE atau ICR sama dengan EBIT per biaya bunga sama dengan laba bruto dikurangi beban penjualan dikurangi beban umum dan admin per beban keuangan sama dengan 239,6 triliun dikurangi 8,5 triliun dikurangi 24,7 triliun per 7,4 triliun sama dengan 206,4 triliun per 7,4 triliun sama dengan 27,8x. Rasio profitabilitas. A. Rasio margin laba atau gross profit net profit atau GPM, yaitu laba bruto per kotor. Penjualan bersihnya 239,6 triliun per 472,2 triliun. Hasilnya 50%. B. Pengembalian modal sendiri atau return on equity atau ROE atau laba bersih ANS, yaitu modal sendiri per ekuitas 155,2 triliun per 507,7 triliun. Hasilnya 30%. Untuk pengembalian investasi atau aktiva atau return on investment or asset, ROI atau ROA. ROI atau laba bersih ANS
yaitu total aktiva per total aset 155,2 triliun per 719,7 triliun. Hasilnya 86%.